Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami kelompok 6 Sistem Informasi Manajemen. Di sini kami akan mempresentasikan tugas seputar Odoo. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Galih Pratama Putra dengan NIM 1040 125 30006. Selanjutnya rekan saya. Perkenalkan, nama saya Natasha Mikaela Aprilia dengan NIM 104012500078. Perkenalkan, nama saya Julia Tafnatulian dengan NIM 104012500168. Perkenalkan, nama saya Aulia Sambasri dengan NIM 104012500199. Perkenalkan, nama saya Ina Sabita dengan NIM 104012500458. Perkenalkan, nama saya Fahri Ahmad Saputra dengan NIM 1040 1253 0072. Oke, mungkin kita akan langsung saja mulai ke slide yang pertama. Oke, di sini ada introduction. Di sini kami ingin menjelaskan bahwa Odoo adalah perangkat lunak manajemen bisnis terpadu yang berbasis ERP atau Enterprise Resource Planning yang bersifat terbuka. Berfungsi untuk mengelola seluruh proses operasional perusahaan, mulai dari penjualan, pembelian, stok barang, akuntansi, hingga hubungan pelanggan. Semuanya saling terhubung dalam satu sistem yang terstruktur secara digital. Nah, untuk selanjutnya, yang kita buat perusahaan di Odoo ini dengan nama It's Your Patterns, yaitu atau disingkat dengan DIUP, dan bidang usahanya di barang. Untuk lokasi perusahaan kita ada di Jalan Asia Afrika, dan untuk jenis produk yang kita jual adalah fashion. Lalu untuk target customer kita yaitu untuk remaja dan dewasa. Next. Untuk modul Odoo yang kita gunakan adalah yang pertama ada modul sales. Alasan penggunaannya dipilih untuk mempermudah proses penjualan mulai dari pembuatan quotation, sales order, hingga invoice, sehingga transaksi menjadi lebih cepat dan terstruktur. Next ada CRM. Alasan penggunaannya dipilih untuk membantu perusahaan mengelola data customer, melakukan follow up, dan memantau peluang penjualan agar hubungan dengan pelanggan lebih teratur. Next inventory. Alasan penggunaannya dipilih untuk mengelola stok barang secara real time, sehingga perusahaan dapat mengetahui jumlah barang masuk, keluar, dan stok yang tersedia. Next ada accounting. Alasan penggunaannya adalah dipilih untuk mempermudah pencatatan keuangan perusahaan seperti pemasukan, pengeluaran, pembayaran, dan laporan keuangan. Selanjutnya ada purchase. Alasan penggunaannya dipilih untuk membantu perusahaan mengatur pembelian barang atau bahan baku dari supplier agar proses pengadaan lebih rapi dan mudah dipantau. Selanjutnya ada expenses. Alasan penggunaannya dipilih untuk mencatat dan mengelola pengeluaran operasional perusahaan agar biaya perusahaan lebih terkontrol dan terdokumentasi dengan baik. Selanjutnya website. Alasan penggunaannya dipilih untuk membantu perusahaan membuat website dan memasarkan produk secara online agar lebih mudah dijangkau customer. Lanjut kontak, alasan penggunaannya karena dipilih menyimpan seluruh data customer, supplier, dan relasi bisnis agar informasi kontak lebih terorganisir dan terintegrasi dengan modul lain. Lalu ada perencanaan implementasi modul. Nah, di sini ada 8 modul, yaitu yang pertama ada CRM. Data yang dibutuhkan yaitu data customer, nomor kontak, email, histori komunikasi. Lalu proses yang dilakukan yaitu mengelola data customer dan melakukan follow up peluang penjualan. Lalu output yang dihasilkan yaitu data customer dan peluang penjualan tersimpan. Lalu ada sales. Data yang dibutuhkan yaitu data produk, harga produk, dan data customer.
Lalu proses yang dilakukan yaitu membuat quotation, sales order, dan invoice. Lalu output yang dihasilkan yaitu transaksi penjualan dan invoice. Lalu ada purchase, data yang dibutuhkan yaitu data supplier, data barang, dan harga pembelian. Lalu proses yang dilakukan yaitu membuat purchase order dan pembelian barang. Lalu output yang dihasilkan yaitu data pembelian dan purchase order. Dan lanjut di sini ada modul inventory yang dimana data yang dibutuhkan yaitu data stok barang, data gudang, dan data produk. Lalu untuk proses yang dilakukan kita perlu mengatur stok barang masuk dan keluar. Dan output yang dihasilkan yaitu informasi stok barang. Dan lanjut ke accounting yaitu data transaksi keuangan, invoice, dan pembayaran. Lanjut ke proses yang dilakukannya pencatat pemasukan dan pengeluaran perusahaan. Output yang dihasilkan yaitu laporan keuangan. Dan lanjut ke expenses, yaitu data yang dibutuhkan data pengeluaran operasional dan pembukti pembayaran. Proses yang dilakukan yaitu mencatat biaya operasional perusahaan. Output yang dihasilkan yaitu data pengeluaran perusahaan. Lanjut ke website, data yang dibutuhkan adalah data produk, foto produk, dan informasi perusahaan. Lanjut ke proses yang dilakukan membuat dan mengelola website perusahaan dan output yang dihasilkan website dan katalog produk online. Dan yang terakhir yaitu ada kontak, yang mana data yang dibutuhkan itu adalah data customer, supplier, dan partner bisnis. Dan proses yang dilakukan yaitu menyimpan dan mengelola data kontak. Dan output yang dihasilkan adalah database kontak perusahaan. Oke, mungkin sekian itu aja yang bisa kita presentasikan dari kelompok 6. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.